Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo dan Kebumen dan sekitarnya. Para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada. Radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Sahabat Muslim di Tegal dan sekitarnya, juga para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Biasanya kita mengawali kajian dengan membaca surat yang mulia, surat Al-Lail. Akan tetapi karena tema kita hari ini agak panjang, maka untuk sementara kita akan langsung masuk ke tema hari ini. Kemarin kita telah sampai pembahasan ayat yang keberapa? Yang ke-12. Apa bunyinya? Inna alaina lal huda. Berarti hari ini kita akan melanjutkan ayat sesudahnya. Ayat keberapa? Ke-13. Ayat yang ke-13 ini bunyinya wa inna lana lal akhirata wal ula. Terjemahannya, dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Apa? Dan sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa akhirat dan dunia itu milik kami. Kami di sini maksudnya Allah. Para ulama tafsir menyampaikan beberapa penafsiran mengenai ayat ini. Sekurang-kurangnya ada 2 penafsiran. Penafsiran yang pertama mengatakan bahwa ayat ini artinya dunia dan akhirat itu miliknya Allah. Apa? Dunia dan akhirat itu miliknya Allah. Kenapa miliknya Allah? Karena Allah yang menciptakan dan mengatur. Dunia ini yang menciptakan siapa? Allah. Akhirat? Allah. Berarti Allah yang punya dan memiliki dunia akhirat tersebut. Dan dia pula yang mengatur dunia dan akhirat itu. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua mengatakan ayat tadi maksudnya adalah bahwa balasan di dunia dan di akhirat yang memberikannya hanya siapa? Allah. Apa yang kedua? Balasan di dunia dan di akhirat yang memberikannya hanya Allah. Balasan yang baik apa yang jelek? Dua-duanya. Balasan yang baik untuk orang-orang yang baik, balasan yang jelek untuk orang-orang yang jahat. Apa dalilnya?
penafsiran yang pertama bahwa dunia seisinya berikut akhirat adalah miliknya Allah. Dalilnya adalah Al-Quran surat Al-An'am ayat 12. Surat apa? Al-An'am ayat 12. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "liman ma fis samawati wal ard." Milik siapakah yang ada di langit dan yang ada di bumi ini? Katakanlah wahai Muhammad, tanyakan sama mereka, milik siapakah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Qul lillah. Katakanlah miliknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Surat apa tadi? Al-An'am. Ayat berapa? 12. Adapun penafsiran yang kedua, bahwa balasan di dunia maupun di akhirat yang memberikannya adalah Allah, dalilnya adalah surat Al-Ankabut ayat 27. Surat Al-Ankabut ayat 27. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa atainahu ajrahu fid dunya." Kami akan memberikan ganjarannya di dunia. Yang akan memberi siapa? Kami, yaitu Allah. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan nanti pada hari akhirat dia akan termasuk orang-orang yang saleh. Ini sedang berbicara tentang Nabi kita Muhammad SAW. Bahwa ganjaran di dunia dan di akhirat yang akan memberikan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi. Penafsiran yang pertama apa tadi? Dunia dan akhirat miliknya Allah. Kenapa milik Allah? Karena Allah yang menciptakan dan mengatur. Penafsiran yang kedua, balasan di dunia dan di akhirat yang bisa memberikan hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah penafsiran tentang ayat yang tadi kita baca. Terus apa pelajaran yang bisa kita ambil, Ustaz? Kalau kita sudah tahu bahwa dunia dan akhirat itu miliknya Allah, karena Allah yang menciptakan, karena Allah yang mengatur, terus apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Sekarang saya tanya, jenengan pengen dunia? Pengen dunia? Pengen. Pengen akhirat? Pengen. Semua dari kita pengen dunia dan pengen akhirat. Kalau kita pengen dunia dan pengen akhirat, cara yang benar itu mintanya sama siapa? Kenapa? Karena dia yang punya dunia dan akhirat. Itu pelajarannya. Kalau kita pengen dunia, minta sama Allah. Kalau kita pengen akhirat, minta sama Allah. Hanya minta sama Allah saja cukup? Tidak. Ikuti aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala membuat aturan, siapa pengen dunia, ini aturannya ikuti. Siapa pengen akhirat, ini aturannya ikuti. Kalau memang kita pengen dunia, pengen akhirat, minta sama Allah, ikuti aturannya. Aturannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Aneh bin ajaib. Orang minta sesuatu kepada orang yang tidak memilikinya. Seperti misalnya kita butuh duit, maka biasanya datangnya sama orang kaya atau orang miskin? Orang kaya, karena dia punya duit. Nah sekarang ada orang minta dunia, minta rizki, minta kesehatan. Kok mintanya kepada yang tidak punya itu semua? Yang punya rizki, yang punya kesehatan, yang punya ketenangan hati, itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah itu semua kepada Allah Azza wa Jalla. Cukup hanya sekedar minta kepada Allah? Tidak. Ikuti aturan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengen dunia, ikuti aturannya Allah Subhanahu wa taala yang sudah menggariskan kalau dunia itu cara mendapatkannya dengan cara ini. Orang-orang yang pengen dunia, pengen rizki, pengen harta, tapi tidak mengikuti cara yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, mirip seorang karyawan
yang bekerja di sebuah perusahaan pengen gajinya banyak, tapi pekerjaannya tidak sesuai dengan aturan perusahaan tersebut. Ada seorang karyawan kerja di mana? Perusahaan. Pengen dapat gaji banyak. Panjenengan pengen dapat rezeki banyak enggak? Pengen enggak? Banyak apa sedikit? Banyak apa berkah? Berkah sedikit atau berkah banyak? Banyak orang berkah apa sedikit berkah? Sedikit berkah temenan. Nek bisa ya sing akeh berkah. Nek ora bisa ya sing penting berkah walaupun sedikit. Wajar orang bekerja di sebuah perusahaan pengen dapat gaji yang banyak. Wajar enggak? Wajar. Kalau jenengan ditawari perusahaan A sama perusahaan B, perusahaan A jenengan digaji 1 juta, perusahaan B digaji 10 juta. Milih mana? Milih mana? 10 apa 1? 1 apa 10? Di perusahaan B digaji 10, di perusahaan A dikasih di perusahaan C dikasih 27 juta. Milih yang mana? 27. Yakin? Sholat di rumah dapat 1, di masjid dapat 27. Milih mana? Milih mana? Temenon. Giliran sholat milih ya sing sethithik. Kembali kepada pegawai karyawan di mana tadi? Perusahaan. Dia bekerja di sebuah perusahaan pengen gaji yang besar. Tapi kerjanya sekarepe dewek. Semaunya sendiri dia bekerja. Aturan masuk, aturan pulang enggak diperhatikan. Seharusnya masuk jam 7, masuknya jam 9. Seharusnya pulangnya jam 4, pulangnya jam 2 sudah pulang. Kemudian sudah dijelaskan di perusahaan bahwa protapnya seperti ini. Pekerjaan kamu adalah A, B, C, D. Malah dia kerjakan E, F, G, H. Pendek kata seluruh aturan yang ada di perusahaan itu tidak dia indahkan. Dia abaikan semuanya. Kira-kira orang yang seperti ini layak nggak dapat gaji? Gaji yang besar. Yang kecil aja nggak layak, apalagi gaji yang besar. Itulah kira-kira perumpamaan orang-orang yang ingin mendapatkan rizki, tapi tidak mengikuti aturan yang punya rizki. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Alias apa Ustadz? Alias mencari rizki dengan cara-cara yang haram. Mencari rizki dengan cara-cara yang haram. Yang mengharamkan cara-cara itu Allah. Yang punya rizki itu Allah. Kenapa kita minta rizkinya Allah dengan cara yang melanggar aturannya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW pernah berpesan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Kata Nabi SAW, Inna ahadam minkum lan yakhruja minad dunya hatta yastakmila rizqahu. Kalian itu tidak akan meninggalkan dunia ini. Maksudnya apa? Tidak akan mati sampai memperoleh jatah rizkinya secara sempurna. Apa maksudnya secara sempurna? Jatah rizkinya pepek oleh kabeh. Contoh, jenengan sebulan gajinya berapa? Ben gampang 1 juta ya. 1 juta. Setahun berapa? 12 juta. Jenengan uripe pinten tahun? Berapa? Sewidak 5 jaluke. Oh sekarang udah 65. Masya Allah. Dilamaning berarti. 1 tahun berapa? 12 juta. Umurnya 60 tahun misalnya. Berarti selama 60 tahun jatah rezeki dia berapa? 12 juta kali 60 berapa?
720 juta? 720 juta? Iya? Temenan nggih? Ora keliru, Mbok? Enggak. Jatah dia selama 60 tahun rizkinya adalah 720 juta. Seandainya dia baru dapat 719 juta 999.900 rupiah. Berarti kurang pira? 100 rupiah. Tidak akan mati. Sampai seluruh jatah rizkinya dia dapatkan. Tidak mungkin ada jatah kita yang ketinggalan. Tidak mungkin. Ini jaminan dari Rasulullah SAW. Sudah. Fattaqullaha ayyuhan nas. Maka hendaklah kalian bertakwa kepada Allah wahai para manusia. Wa ajmilu fit talab. Carilah rizki dengan cara yang benar. Sing lurus-lurus baik. Ora usah belak-belok. Ini pesan dari Nabi SAW. Anda pakai cara belak-belok, jatahnya sudah ditentukan sama Allah. Segitu ya segitu. Ikuti jalan yang lurus saja. Tidak akan mungkin jatah Allah itu berkurang gara-gara kita mengikuti jalan yang benar, itu nggak mungkin. Kemudian kata Nabi SAW, fa in istabta'a ahadum minkum rizqahu. Seandainya suatu saat Anda merasakan rizki saya kok lambat banget ya, alias kok oliekur sedikit. Biasanya bulan ini dagangan saya dapat sekian, ternyata sekarang cuma segini. Biasanya dalam satu bulan dapat sekian proyek, ternyata bulan ini kosong, tidak ada proyek sama sekali. Seandainya kalian, kata Nabi SAW, merasa suatu saat rizki kalian ini londok, pelan, sedikit, fala yatlubuhu bima'siyatillah. Jangan sekali-kali dia cari rizki itu dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alias jangan sampai melanggar aturannya Allah. Waduh Ustaz, saya sudah pengen berusaha untuk lurus-lurus saja Ustaz. Tapi proyek ini Ustaz gak bisa kalau gak pakai suap. Jangan menyuap. Loh terus nek pada ora oleh proyek Ustaz. Pancen udu rezekine jenengan. Selesai. Yang lurus-lurus saja. Ini pesan dari Nabi SAW. Kenapa wahai Rasul? Fa innallaha la yunalu fadluhu bima'siyah. Karena sesungguhnya karunia Allah tidak akan didapatkan dengan maksiat. Karunia Allah, ini garis bawahi, nanti kita akan kembali ke situ. Apa? Karunia Allah tidak akan didapatkan dengan perbuatan maksiat, alias tidak bisa didapatkan dengan cara-cara yang haram. Hadis riwayat Al-Hakim dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Apa tadi alasannya? Karunia Allah tidak akan didapatkan dengan cara yang haram. Tadi saya bilang kasih garis bawah di mana? Karunia Allah. Kenapa perlu kita garis bawahi? Ada sebagian orang mengatakan, Ustaz, kata siapa? Rizki itu tidak bisa didapatkan dengan cara-cara yang haram. Buktinya dengan saya menyuap, saya bisa menang tender proyek besar, mega proyek. Kata siapa Ustaz? Kalau saya nggak nyuap, saya nggak bisa dapat rezeki tersebut. Buktinya saya dapat rezeki, begitu saya suap, saya langsung menang. Satu. Orang yang lain mengatakan, Ustaz, kata siapa Ustaz? Dengan dosa, dengan cara yang haram, saya nggak dapat rezeki. Buktinya ketika saya korupsi Ustaz,
Saya bisa beli mobil, bisa beli rumah. Dulu ketika saya nggak korupsi Ustadz, Masya Allah Ustadz, motor be nyicil, umah be ngontrak. Sekarang Ustadz begitu saya korupsi, bisa langsung beli rumah besar, bisa langsung beli mobil, ya. Dan mobilnya juga mobil yang high class. Apa high class? Silarang lah kabarnya. Kata siapa Ustadz? Dengan kita melanggar aturan agama kita nggak dapat rezeki. Buktinya Ustadz, ketika saya Ustadz berinvestasi dengan riba. Investasi kok riba. Buktinya ketika saya berinvestasi dengan riba Ustadz, uang belanjaan buat istri saya tambah banyak Ustadz. Kemarin saya cuma bisa ngasih belanjaan 1 juta, sekarang begitu saya investasi dengan riba, saya bisa mendapatkan dan memberikan kepada istri saya uang belanjaan berapa? 10 juta. Wah, ben marem. Kata siapa Ustadz, dengan cara yang haram saya nggak dapatkan rezeki. Buktinya ketika saya pergi ke dukun Ustadz, saya bisa menggandakan duit. Nah, ini lagi rame ya. Ya. Silahkan Anda katakan seperti itu. Tapi catat baik-baik. Yang dikatakan oleh Nabi SAW tadi adalah karunia Allah. Karunia Allah tidak akan bisa didapatkan dengan cara-cara yang haram. Karunia Allah berarti ketika Anda mencari harta tersebut dengan cara-cara yang haram, yang Anda dapatkan itu bukan karunia. Terus yang didapatkan Pak Ustaz? Malapetaka. Itulah yang Anda dapatkan. Bukan karunia. Anda sedang ditimpa dengan malapetaka. Bukan sedang mendapatkan curahan karunia. Buktinya Ustaz, buktinya Anda tidak tenang hidupnya. Coba, dapat duit hasil korupsi. UDP tenang apa orang? Gelisah. Begitu akan dapat saja, begitu akan menerima saja, sembunyi-sembunyi, iya enggak? Iya. Janjian di mana? Waduh, jangan di kantor, ada CCTV. Di hotel juga ada CCTV, mbok digerebek. Terus di mana? Di kuburan aja. Bayangkan. Buat menerima duit harus pergi kemana? Kuburan. Kira-kira kalau duitnya halal, perlu nggak pergi ke kuburan? Enggak. Ayo di mana? Jelas transaksi jual beli. Jelas. Ya. Karena halal. Duit-duit yang haram itu akan mendatangkan kegelisahan di dalam hati. Walaupun banyak. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 100. Surat apa? Al-Ma'idah ayat 100. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Qul la yastawil khabithu wa tayyib. Katakanlah. Tidak sama antara yang jelek dengan yang baik. Sama enggak? Jelek sama baik. Sama enggak? Enggak. Antara yang haram dengan yang halal sama enggak? Enggak sama. Walau a'jabaka kathratul khabith, sekalipun yang jelek itu banyak dan membuat engkau itu takjub. Bekerja di tempat pekerjaan yang halal, gajinya 1 juta. Dengan bekerja dengan pekerjaan yang haram, gajinya 10 juta. Lebih menggiurkan mana? 10 juta. Makanya di sini Allah pesan apa? Walau a'jabaka kathratul khabith. Sekalipun yang buruk, yang haram itu banyak dan membuat kalian takjub. Kemudian Allah katakan, fattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah, ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berakal. Subhanallah. Yang diajak bicara sama Allah orang yang berakal. Berarti yang nyerobot haram-haram itu
Silakan Anda jawab sendiri. La'allakum tuflihun. Supaya kalian beruntung. Mencari rizki dengan cara-cara yang halal, itulah yang mendatangkan keberuntungan. Sedangkan mencari rizki dengan cara-cara yang haram tidak akan mendatangkan keberuntungan sebanyak apapun duit yang didapatkan. Kelihatannya banyak awalnya, tapi nggak sampai 1 bulan, nggak sampai seminggu sudah habis. Seakan-akan tidak ada bekasnya. Mungkin ada orang yang pernah merasakan kejadian duitku jadi cepet banget. Entong. Coba dicek. Mungkin harta yang Anda dapatkan ini tidak barokah. Wong Jawa mengatakan duit setan dipangan apa? Belis. Sumbernya nggak jelas. Pasti akan amblas. Ya. Itu baru ketidaktenangan. Belum nanti efeknya kepada fisik kita. Dan fisik istri serta anak-anak kita. Wahai para suami. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bertakwalah kita semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita berikan kepada anak dan istri kita yang halal-halal saja. Ada seorang istri SMS kepada suaminya ketika suaminya berangkat bekerja. Mas, bekerjalah dengan cara yang baik. Kami tahan, insya Allah, hidup dengan keterbatasan. Kami tahan insya Allah makan seadanya. Tapi kami tidak tahan ketika kami harus dibakar di api neraka. Wah, Masya Allah. Ini istri yang apa? Solehah. Kalau istri yang gak solehah gimana? Pak, jadi duitnya semuanya baik. Loh kayak kancane, jadi bisa kaya-kaya. Apa orang bisa kaya-kaya loh? Mak, haram gue carane. Ya ora apa-apa sih, penting ngakeh. Nah, ini istri yang apa? Gak solehah. Kira-kira yang hadir di sini solehah apa gak solehah? Ya. Kasih yang halal-halal sama anak-anak kita. Perhatikan baik-baik. Surat apa tadi? Al-Ma'idah ayat berapa? 100. Allah sebut harta yang haram itu dengan khabith. Khabith itu sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang kotor. Seperti bangkai yang busuk. Itulah khabith. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala istilahkan harta yang haram itu dengan sesuatu yang menjijikkan seperti bangkai yang busuk. Saya tanya, jenengan kolu bisa makan sesuatu yang busuk bangkai? Bisa nggak? Enggak. Kalau dipaksa masuk bikin apa? Bikin penyakit. Penyakit jasmani apa rohani? Jasmani dan rohani. Coba, Anda yang merasa rumah tangga Anda nggak harmonis. Anda yang merasa anak-anak Anda sulit diatur. Coba introspeksi diri. Mungkin yang kita masukkan ke perut anak-anak kita adalah sesuatu yang menjijikkan. Anda merasa sulit beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ngaji sulit. Baca Al-Quran males. Sholat sulit khusyuk. Mungkin yang masuk ke perut kita sesuatu yang menjijikkan. Ini baru balasan di mana? Di dunia. Di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kullu lahmin nabata min suhtin. Fannaru aula biha. Setiap daging, makanan yang kita makan, sari makanannya akan menumbuhkan daging, akan mengganti sel-sel yang rusak,
akan menumbuhkan tulang, apalagi anak-anak kita yang masih dalam masa pertumbuhan. Alangkah teganya seorang bapak yang memberikan bayinya makanan yang dia beli dari hasil riba. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anak dalam pertumbuhan, tulang-tulangnya semuanya Anda suplai dengan sesuatu yang haram. Kullu lahmin nabata min suhtin. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, fannaru aula biha. Tempat yang paling cocok adalah neraka. Anda tega memasukkan bayi Anda yang sangat lucu dan menggemaskan ke dalam neraka? Tega? Orang yang berakal tidak akan tega. Orang yang sudah tidak punya hati, dia tega. Orang yang masih punya hati nurani, yang masih punya akal sehat, tidak akan tega. Buah hatinya sendiri, darah dagingnya sendiri, ditemplungkan ke neraka. La ilaha illallah. Sudah. Ini pelajaran yang bisa kita petik. Pengen dunia, minta sama siapa? Allah. Cukup minta sama Allah? Tidak. Apa tadi? Caranya. Ikuti cara yang sudah digariskan dan diatur oleh siapa? Allah. Pengen akhirat? Minta sama siapa? Allah. Caranya? Sesuai dengan aturan yang sudah digariskan oleh Allah. Di akhirat jenengan pengen apa? Surga. Itu dong. Ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen selamat dari neraka. Pengen mendapatkan pahala. Itu yang kita inginkan. Yang punya surga, yang punya pahala, yang punya neraka. Siapa? Allah. Yang punya itu semua Allah. Maka mintalah surga dan pahala serta ridho dari Allah. Cukup? Tidak. Kalau kita ingin itu semua, ikuti aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Pengen surga, ikuti aturan Allah. Beramallah sesuai dengan amalan yang sudah diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang namanya amal, yang namanya ibadah, itu bukan sing penting nyong serki kayak kie. Bukan. Yang namanya ibadah dan amal itu bukan nyong cocoknya kayak kie, bukan. Yang namanya amal ibadah untuk mencari surga itu bukan nyong senengnya kayak kie, bukan. Yang namanya ibadah, amal soleh, kalau kita pengen dengan amal soleh tersebut surga Allah, maka lakukan amal-amal yang disukai oleh Allah, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang sesuai dengan aturan yang digariskan oleh Allah, bukan apa yang sesuai dengan keinginan kita dan apa yang umumnya dilakukan oleh masyarakat, bukan. Yang kita cari itu balasan dari masyarakat atau dari Allah? Dari Allah. Ikuti aturannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya perhatikan baik-baik. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ketika menjelaskan siapa yang akan mendapatkan balasan di dunia dan di akhirat. Man amila solihan. Barang siapa yang beramal soleh. Nanti kita akan jelaskan amal soleh itu apa. Min dzakarin au untha. Entah dia itu laki-laki atau perempuan. Wa huwa mu'minun. Dalam keadaan dia beriman. Ini syarat. Barang siapa yang memenuhi syarat ini, dia melakukan amal soleh. Dalam keadaan apa tadi? Beriman. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Balasannya di dunia, kita akan berikan kehidupan yang tenang. Kehidupan yang nyaman. Tidak gelisah. Tentram. Itu balasan di mana? Di dunia. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun.
Pada hari akhirat nanti kita akan balas amal soleh dia dengan balasan yang jauh lebih istimewa daripada amalan yang kita kerjakan. Saking sayangnya Allah sama kita, ganjaran yang diberikan oleh Allah melebihi kualitas amalan kita. Biasanya kita ngasih gaji kepada karyawan sesuai dengan apa? Kualitas pekerjaannya. Kalau kualitas pekerjaannya jelek, kita kasih apa? Gaji yang sesuai dengan kualitas pekerjaannya. Kalau kualitasnya bagus, kita kasih yang bagus. Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, sholat kita bagus gak? Insya Allah. Khusyuk? Insya Allah. Berapa kali khusyuk dalam sholat dari awal sampai akhir? Dari awal sampai akhir. Dari takbiratul ihram sampai salam. Khusyuk terus. Berapa kali? Kita sudah 60 tahun loh. Yang usia 60 tahun sholatnya. Kira-kira seperti itu buat beli surga pantas apa orang? Belum. Tapi kalau orang berusaha keras untuk memperbaiki amalnya, walaupun di sana sini banyak kekurangan, Allah akan ganjar dengan sesuatu yang lebih baik. Buat siapa? Buat yang memenuhi syaratnya. Man amila salihan, amal saleh. Amal soleh itu seperti apa? Para ulama kita menjelaskan. Al-Imam Fudail ibnu Iyad, Al-Imam Ibnu Katsir, rahimahumullah, dan imam-imam yang lainnya. Amal yang saleh adalah amalan yang ikhlas. Yang kedua apa? Sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Itulah amal soleh. Amal soleh itu amalan yang memenuhi dua syarat. Yang pertama ikhlas. Ini masalah apa? Hati. Salat karena Allah, puasa karena Allah, zakat karena Allah, haji karena Allah, bukan untuk nyari gelar dan titel. Kemudian setelah itu syarat yang kedua, sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Salat gak cukup ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Puasa nggak cukup hanya sekedar ikhlas, harus sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Zikir tidak cukup hanya sekedar ikhlas, tapi zikirnya harus sesuai dengan tuntunan Rasul SAW. Bukan sesuai dengan apa yang kita sukai, bukan. Nggak boleh seorang beramal nyong senengi kayak kie. Loh, ya wis senenge kok, ya segolet pahala dewek, sekangko. Ya. Lah, yang kita cari itu pahala dari siapa? Dari Allah. Kalau kita pengen cari pahala dari Allah, ikuti aturan Allah. Nalar enggak? Masuk akal enggak? Pengen pahala dari Allah, maka ikuti aturan Allah. Ada yang salah? Gak ada yang salah. Jadi beribadah itu bukan sesuai apa yang kita sukai. Bukan sesuai apa yang kita senangi. Tapi beribadah itu sesuai dengan apa yang disukai oleh siapa? Allah. Sesuai dengan apa yang disenangi oleh Allah. Loh Ustaz, kita tahunya ini disukai sama Allah, bagaimana Ustaz? Bagaimana caranya? Ya tadi, perintah Allah apa? Allah memerintahkan supaya amal soleh, beriman. Amal soleh adalah yang memenuhi ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Itu yang disukai sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya diperintahkan sama Allah Azza wa Jal. Ya. Ketika Allah memerintahkan kita untuk beramal soleh, dan amal soleh adalah amal yang memenuhi dua syarat. Apa yang pertama tadi? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan. Berarti amal soleh itu sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pelajarannya? Pengen dunia, minta kepada Allah. Aturannya, ikuti aturan Allah. Pengen akhirat, minta sama Allah. Ikuti aturan Allah. 5 menit lagi. Terakhir. Apa tadi bunyi ayatnya? Wa inna lana lal akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kami akhirat dan dunia. Susunannya akhirat dan dunia. Pertanyaannya, dunia sama akhirat duluan mana? Terjadinya duluan mana? Dunia. Kenapa kok sama Allah dibalik? Wa inna lana lal
akhirata wal ula. Sesungguhnya milik kami akhirat dan dunia. Kenapa bukan dunia dan akhirat? Kenapa coba? Kata sebagian ulama Syekh bin Utsaimin dan yang lainnya, alasan yang pertama, dunia sama akhirat penting mana? Berharga mana? Mahal mana? Akhirat. Makanya akhirat duluan. Sudah, ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kekuasaan Allah terlihat menonjol di akhirat. Di dunia kelihatan, tapi tidak semenonjol di mana? Di akhirat. Kekuasaan Allah terlihat sekali di akhirat melebihi terlihatnya di mana? Di dunia. Kekuasaan Allah. Kenapa? Karena di dunia banyak penguasa kecil sing sok besar. Iya apa ora? Iya. Nembe dadi titik-titik. Wis petenteng. Banyak penguasa di dunia. Sedangkan di akhirat tidak ada penguasa kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surat Al-Fatihah Allah berfirman, Maliki Yaumiddin. Apa artinya? Penguasa hari akhirat. Loh, kok penguasa di akhirat? Allah penguasa dunia atau bukan? Penguasa dunia. Dunia dan akhirat. Kenapa disebutkan penguasa akhirat? Karena pada hari akhirat satu-satunya penguasa yang terlihat adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang dapat kami sampaikan pada kali ini sekedar mengingatkan hari Sabtu malam Ahad tanggal 1 Oktober berarti pekan ini hadiri pengajian umum bersama Ustadz Amin Nur Baiz LC dari Yogyakarta dengan tema cara sehat ala syariat. Nah, iya, siapa sih pengen sehat ya? Cara sehat ala syariat. Monggo dirawuhi, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.